Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penilaian dalam kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Nihana Imatus Saada dengan NIM 1262052121118 dari kelas PGMI 5E. Langsung saja ke pembahasan ya. Asesmen atau evaluasi adalah proses atau kegiatan sistematis yang secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang proses pendidikan dari peserta didik. Siswa dapat mendapatkan hasil belajarnya berdasarkan dengan kriteria yang berlaku. Penilaian adalah standar yang diakui yang digambarkan sebagai proses pengumpulan informasi terkait suatu hasil kerja. Juga digunakan untuk membuat laporan kepegawaian, kurikulum, program, dan tujuan pendidikan. Asesmen pada pelaksanaan kurikulum Merdeka yang pertama menekankan integrasi. Rapor yang di dalamnya berisikan nilai-nilai kompetensi peserta didik meliputi topik atau hasil pembelajaran, kemudian ada proyek kurikuler, kemudian di dalam rapor bagian proyek berfokus pada integrasi pendidikan dan pengembangan karakter dan kompetensi sesuai profil instruktur Pancasila. Kemudian yang kedua, tidak ada administrasi yang lebih untuk seorang guru. Menulis laporan khususnya lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Kemudian yang ketiga, fokuskan pada sesuatu yang benar-benar unik dan berbeda. Kemudian membahas tujuan asesmen nih. Asesmen non-kognitif bertujuan untuk yang pertama untuk memahami ketidakstabilan psikologis dan sosioemosional peserta didik. Kemudian yang kedua untuk memahami status siswa di rumah. Yang ketiga, memahami kondisi keluarga peserta didik. Yang keempat, pemahaman tentang latar belakang sosial siswa. Dan yang kelima, memahami minat belajar dan gaya belajar pada peserta didik. Kemudian untuk asesmen kognitif bertujuan untuk yang pertama menentukan keterampilan seorang peserta didik, yang kedua pembelajaran khusus sekolah didorong pada tingkat yang sesuai dengan pemahaman siswa, dan yang ketiga organisasi pengajaran atau pengajaran untuk siswa dengan kemampuan rata-rata. Jenis asesmen. Jenis asesmen dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada asesmen non-kognitif diagnosis, dibuat untuk kestabilan mental dan sosioemosional, kemudian kegiatan siswa belajar di rumah, kerjasama antar kelompok masyarakat dan organisasi peserta didik, dan gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Langkah-langkah untuk mengikuti tes diagnostik non-kognitif adalah dengan yang pertama melakukan persiapan, kemudian penegakan, dan yang ketiga melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua ada asesmen kognitif. Karakter asesmen kognitif dapat meliputi yaitu yang pertama ada asesmen formatif, sebuah metode untuk mengevaluasi proses pemahaman siswa, kebutuhan siswa, dan persyaratan siswa sepanjang tahun. Kemudian penilaian formatif merupakan umpan balik yang sangat mengutamakan pada etika. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif atau jumlah. Metode penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran. Tes sumatif terus-menerus mengangkat isu ini sedemikian rupa sehingga terus-menerus mempengaruhi jumlah kinerja siswa selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga sebagai umpan balik. Jenis-jenis asesmen sumatif antara lain yaitu yang pertama ada laporan tidak tertulis berupa diskusi tentang teater sekolah, produksi, pertunjukan, dan ujian lisan. Kemudian ada laporan tertulis yaitu misalnya Miss Reflek, buku harian, esai, poster, atau ujian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.